Halo, selamat datang di Summit Climb. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan kalian semua hari ini. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang software video editing sekaligus screen capture baru yaitu ACDC Video Studio. Sebenarnya software ini bukan software yang baru. Software ini sudah ada cukup lama, tetapi mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu dan belum menggunakan software ini. Nah, software ini sangat cocok untuk kita yang ingin membuat video tutorial atau membuat video pemasaran di sosial media atau video branding atau video untuk merekam layar monitor seperti yang saya lakukan pada saat membuat video ini. Seringkali kita harus membuat video untuk beberapa pekerjaan kita itu dengan waktu yang sangat cepat. Nah, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tentu kita membutuhkan alat bantu atau software yang bisa kita gunakan dan bisa kita andalkan. Softwarenya simple, mudah digunakan, dan bisa diandalkan. Nah, saya menemukan satu software yaitu ACDC Video Studio. Software ini menurut saya sangat simple, kemudian juga mudah digunakan untuk siapa saja. Karena pada saat saya menggunakannya pertama kali, itu tidak jauh berbeda dengan Camtasia yang saya gunakan saat ini. Jadi, ketika saya merekam video ini saya menggunakan software Camtasia. Untuk menggunakan software ACDC Video Studio, itu sangat mudah ya. Jadi, setelah kita menginstal softwarenya, tampilannya akan ada dua seperti ini ya. Ada dua ACDC Video Studio 4, kemudian yang satu ACDC Video Recorder 4. Jadi, ini satu paket gitu ya. Untuk merekam layar monitor seperti ini, kita bisa menggunakan software ini atau mengklik ini. Tapi saya sarankan klik yang ACDC Video Studio 4. Ya, jadi kita buka softwarenya. Karena pada saat kita merekam nanti, hasil videonya itu akan langsung ada di dalam software yang sudah kita buka. Tapi kalau misalnya kita membuka ini, ya, ACDC Video Recorder 4, ini kan nggak buka softwarenya ya. Jadi dia hanya membuka seperti ini ya. Nah ini punyanya Camtasia. Jadi dia akan membuka tool untuk merekod gitu ya. Nah setelah selesai klik tombol record, nanti baru dia membuka softwarenya secara otomatis. Nah kalau komputer kita hang atau lagi error gitu ya, nah filenya kemungkinan bisa hilang karena softwarenya belum kebuka. Tapi kalau kita sudah buka softwarenya, itu jauh lebih ringan dan kemungkinan filenya masih ada walaupun jika terjadi error. Ya, itu dari pengalaman saya. Oke, bagaimana cara menggunakan software ini? Caranya sangat mudah dan tidak jauh berbeda dengan Camtasia. Jadi bisa saya bilang ini adalah alternatif untuk software Camtasia. Ya, software Camtasia yang 2020. Untuk membukanya ya kita buka aja seperti biasa, kemudian nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini halaman utamanya biasanya seperti ini. Coba perhatikan. Tampilannya ini menurut saya mirip sekali dengan punyanya Camtasia. Nah, ini Camtasia ya. Nah, di sini mungkin nggak kelihatan. Nah, ini Camtasia. Buat yang sudah pernah menggunakan Camtasia, pasti bingung ya. Ini kok mirip sama gitu ya. Jadi, bisa saya katakan, orang yang membuat software ACDC Video Studio 4 ini adalah orang yang sama dengan yang membuat Camtasia. Nah, jadi orangnya sama gitu ya. Cuma di sini tampilannya hanya dibedakan aja ya. Warnanya, kemudian icon-iconnya itu dibedakan. Terus kemudian penempatan menu-menunya juga agak dirubah sedikit supaya nggak plak 100% sama. Jadi bisa saya katakan ini sama dengan Camtasia Studio yang saya gunakan. Nah, untuk merekod ya, untuk menggunakannya itu cukup gampang ya. Nah, di sini ada tombol merah ya, klik record di sini. Klik gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul gitu ya. Nah, dia akan muncul tombol seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini hampir sama ya. Nah, kalau Camtasia itu seperti ini. Ini punyanya Camtasia. Ya. Nah, ini punyanya ACDC Video Recorder 4 ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ininya bisa kita sesuaikan juga nih. Yang titik-titik merah ya, titik-titik merahnya ini. Kalau punyanya Camtasia itu dia warnanya green ya, hijau gitu ya. Biasanya itu hijau. Nah, ini bisa kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini ada pilihannya. Ya, nah ini. Tuh ada pilihannya. Full screen, widescreen ya, atau standard screen ya. Terserah kalian. Kalian bisa pilih-pilih. Kemudian webcam-nya juga bisa diaktifkan, tinggal klik di sini aktif gitu ya. Terus mikrofon di sini
tinggal diaktifkan aja seperti ini. Nah, dia akan langsung istilahnya apa ya, mendetek gitu ya mikrofon yang kita gunakan. Di sini mikrofon yang saya gunakan adalah Rode ya, Rode NT USB. Dia langsung mendetek gitu ya, langsung membaca. Nah, kalau ada mikrofon lain yang kalian gunakan, dia akan muncul beberapa pilihan gitu ya. Saya pernah mencoba beberapa mikrofon, saya colok, dia muncul beberapa pilihan. Tapi karena pada saat ini saya mencolok hanya, atau saya menggunakan yang mencolok, mencolok mata atau apa ya. Saya hanya menggunakan mikrofon Rode, jadi dia munculnya hanya Rode. Oke ya, jadi kalau kalian mau klik record, setelah kalian pilih area screen-nya, kemudian klik rec gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, dia langsung merekod gitu ya. Oke, ini saya cancel dulu. Ya, ini saya cancel, kemudian saya masukkan ke sini. Nanti setelah kalian merekod atau menyelesaikan membuat video tutorial, itu kalian filenya secara otomatis akan masuk ke sini ya, ke media ini, di menu media. Ya, di sini ya. Jadi menunya itu sama seperti Camtasia, di bagian sini dan di bagian atas. Sama aja ya, kalian bisa pilih yang mana aja. Jadi di sini media, kalian bisa import file atau kalian juga bisa mengambil gambar dari hasil screen capture ya yang kalian gunakan. Contohnya seperti ini, nanti gambarnya akan masuk ke sini. Kemudian di sini ada caption ya, di sini caption. Nah, satu hal yang menurut saya kurang bagus dari software ACDC Video Studio adalah sepertinya fitur-fiturnya belum selesai dibuat, mereka sudah launching gitu ya, sudah mulai dijual. Tapi karena biasanya ini dari pengalaman saya ya, video screen capture itu biasanya hanya digunakan oleh orang untuk mengcapture gambar ya atau kegiatan di layar monitornya saja. Kemudian setelah masuk di sini, kemudian mereka ekspor gitu ya, mereka ekspor ke software lain, misalnya di Wondershare buat yang suka pakai Wondershare. Terus Adobe Premiere buat yang suka pakai Adobe Premiere, biasanya diekspor ke Adobe Premiere seperti saya. Biasanya saya ekspor ke Adobe Premiere, kemudian baru saya edit di sana. Atau kalau cuma itu video-video simple seperti ini ya langsung aja di sini juga bisa gitu ya. Nanti teksnya bisa dari Photoshop dimasukin kemudian dimasukkan ke sini. Nah, kalau di sini teks di sini dia belum ada juga ya. Nah, ini belum ada. Di Camtasia juga belum ada teksnya ya. Kalaupun ada itu hanya animasi-animasi gitu aja ya. Dia di sini mana animation di sini ya. Nah, ini kita juga bisa masukin di sini ya. Nah, ini kan teksnya di sini nih. Kalau di Camtasia itu masuknya ya ke ini menu annotation, kemudian nah ini ya. Nanti kita bisa hilangkan. Nah, ini teksnya. Tinggal drag gitu ya, drag ke bawah. Nanti kalian tonton aja video khusus tentang Camtasia, saya sudah buat. Kemudian di sini adalah audio recorder. Jadi kalau kalian misalnya sudah buat video terus lupa gitu ya mau masukin VO, voice overnya gitu ya, tinggal masukin aja, klik start audio, merekam, nanti dia akan merekam seperti ini. Kalau selesai stop gitu ya, dia akan langsung masuk ke timeline di sini ya, ke bagian audio. Jadi gampang banget cara makainya ya. Ini sama seperti Camtasia, di sini juga ada ya voice narration di sini. Nah, ini ya, tinggal start voice, kemudian nanti klik stop, dia akan masuk ke timeline. Sama ya tampilannya, cuma beda icon-iconnya aja ya, dia lebih pendek, kemudian di Camtasia dia lebih panjang seperti ini ya. Kita bisa langsung menginput kata-kata di sini juga ya. Kita kembali ke ACDC Video Studio 4. Kemudian transisi. Nah, transisinya ini sama seperti Camtasia, tapi dia lebih sedikit ya. Saya lebih suka transisinya punyanya Camtasia. Ya, di sini ada banyak transisi. Ya, menurut saya lebih bagus punyanya Camtasia. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelebihan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini audio effect ya, ini sama punyanya Camtasia juga ya, cuma begini aja. Jadi namanya video screen capture itu biasanya nggak banyak-banyak juga ya. Ngedit audionya biasanya dari media lain, misalnya dari Audacity atau dari software lainnya. Kemudian kalau kita kembali ke ACDC Video Studio, di sini ada animation ya. Ini lebih sedikit. Di Camtasia juga ada animation di sini ya. Nah, di sini animationnya ada dua dia. Animation untuk gambar atau transition. Di sini juga ada animasi. Nah, di sini maksudnya di behavior ini ya. Kemudian di sini, nah ini sama ya. Ada diving out. Ya, nanti kalian lihat aja secara langsung ya. Kemudian filter, nah ini yang menarik ya. Kalau di Camtasia itu nggak ada filternya ya. Filternya itu
Di sini dia hanya visual efeknya cuma di sini. Ya, ada green screen, kemudian nanti caranya bagaimana saya sudah tunjukkan ya di video khusus. Kemudian ini ada color ya, kemudian color adjust, kemudian border, drop shadow dan lain sebagainya. Kemudian di sini ya, kalau punyanya ACDC Video Studio ini ada banyak ya. Ada blur, ada mosaic, kemudian hue gitu ya, mirror, ada banyak di sini. Nanti kalian bisa lihat-lihat ya, ini ya, tuh blur, sharpen, vignette ya. Ada banyak di sini. Ya, ini basic sih, maksudnya sangat dasar tapi kadang perlu juga hal yang seperti ini ya. Kemudian di sini overlay di sini ya. Nah, ini. Nah, dia punya ini ya, punya filter ini. Cukup menarik nih di sini. Nah, ini tuh lihat. Nah, jadi bagus ya. Dia punya kelebihannya masing-masing ya. Menurut saya ACDC Video Studio untuk yang bagian-bagian ininya ini sangat bagus ya, karena di Camtasia nggak ada. Jadi kita nggak perlu gunakan software lain. Kita bisa langsung edit di sini. Gunakan filter-filter atau efek-efek yang ada di sini. Kemudian di sini ya sama ya, ini hampir sama seperti Camtasia. Cuma menariknya di sini ada color LUT ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan color LUT di ACDC Video Studio 4. Oke, jadi itu aja yang bisa saya bagikan pada hari ini tentang ACDC Video Studio. Jadi ini adalah alternatif ya, kalau kalian nggak bisa menggunakan Camtasia atau nggak bisa mendapatkan Camtasia yang versi terbarunya, versi jamunya, kalian bisa coba pakai ACDC Video Studio. Nah, nanti bisa kalian lihat langsung di website resminya ACDC ya. Kalian download di sana langsung, kalian gunakan yang free trialnya. Tapi buat teman-teman yang mau menggunakan software yang full version ya, atau versi jamunya gitu ya, saya punya softwarenya. Nanti kalian download aja di Facebook group Summit Climb ya. Di sana ada link downloadnya nanti. Jadi kalian bisa join di Facebook group Summit Climb. Nanti kalian bisa lihat software-software lain juga. Jadi gitu ya. Oke. Jadi itu aja untuk hari ini tentang ACDC Video Studio 4. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.